Salam intelektual, selamat datang kembali di Vicara.id. Jika hari ke-34 adalah tentang desepsi dan ilusi kekuatan, maka hari ke-35 adalah saat di mana topeng itu hancur berkeping-keping di depan mata dunia. Begini, baru sekitar 48 jam yang lalu, Gedung Putih melalui Presiden Trump dengan sangat percaya diri mengklaim bahwa pertahanan udara Iran telah sepenuhnya dihancurkan. Sebuah deklarasi yang dirancang untuk menenangkan pasar, untuk meyakinkan sekutu yang cemas. Namun hari ini, di tengah lanskap Iran yang keras dan tak kenal ampun, sebuah kontras yang mengerikan terpampang sangat nyata. Di satu sisi, kita punya kesombongan retorika dari Washington. Di sisi lain, kita punya bukti yang tak terbantahkan, bangkai-bangkai pesawat tempur Amerika yang masih mengepulkan asap. Hari ke-35 bukanlah tentang pertempuran yang kalah, ini tentang keruntuhan sebuah sistem. Di tengah semua kekacauan ini, muncullah sebuah diagnosis yang luar biasa brutal. Bukan dari musuh, tapi dari seorang sekutu, Jenderal Prancis Yakovlev. Anda harus pahami, ini bukan sekedar humor gelap atau sindiran. Ini adalah sinyal keretakan yang paling fundamental di dalam aliansi Barat. Ketika seorang jenderal senior dari negara sekutu secara terbuka mengejek perencanaan strategis Amerika dengan bahasa seperti ini, kita tahu bahwa krisis ini telah jauh melampaui medan tempur fisik. Ini adalah krisis kepercayaan, runtuhnya konsensus militer yang selama puluhan tahun menopang NATO. Kalimat ini seperti sebuah seismograf yang menangkap gempa bumi geopolitik di jantung aliansi, menunjukkan bahwa para profesional militer di Eropa kini melihat perintah dari Washington bukan lagi sebagai strategi, melainkan sebagai sebuah fantasi yang sangat berbahaya. Tapi gempa yang paling merusak ternyata tidak terjadi di Eropa. Gempa itu terjadi di dalam koridor Pentagon itu sendiri. Laporan intelijen yang kami bedah pada hari ke-35 mengungkap sebuah peristiwa yang, terus terang, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah militer modern Amerika. Sebuah pemberontakan senyap di tingkat komando tertinggi. Ini bukan sekedar perbedaan pendapat taktis, ini adalah penolakan massal terhadap otoritas politik oleh para perwira paling senior di angkatan bersenjata. Sebuah fraktur internal yang mengancam melumpuhkan seluruh mesin perang Amerika dari dalam. Kita akan membedah momen yang oleh beberapa analis disebut sebagai pembantaian para jenderal. Angka ini 12. Angka ini akan tercatat dalam sejarah militer Amerika, bukan sebagai jumlah korban di medan perang, tapi sebagai jumlah jenderal senior Angkatan Darat Amerika Serikat yang dilaporkan dipecat secara serentak. Ya, Anda tidak salah dengar. 12 perwira tinggi, termasuk pucuk pimpinan pasukan darat, disingkirkan dalam satu hari oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Ini jelas bukan rotasi jabatan rutin. Ini adalah sebuah pembersihan, sebuah tindakan putus asa dari kepemimpinan sipil yang panik, yang mencoba membuang para profesional militer yang punya keberanian untuk mengatakan tidak pada sebuah perintah gila. Lalu apa akar dari pemberontakan massal ini? Jawabannya sangat jelas. Sebuah perintah dari Gedung Putih untuk melancarkan invasi darat skala penuh ke Iran. Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Jenderal Randy George, bersama belasan jenderal lainnya, dilaporkan menolak mentah-mentah untuk mengeksekusi perintah yang mereka anggap sebagai misi bunuh diri. Mereka yang memegang data intelijen lapangan yang real, yang mengerti geografi dan doktrin musuh, melihat rencana ini bukan sebagai sebuah strategi kemenangan. Bagi mereka, ini adalah jaminan kehancuran bagi pasukan mereka. Ini adalah benturan telak antara realitas militer yang brutal di lapangan dengan fantasi politik yang nekat di Washington. Dan inilah istilah yang mereka gunakan secara internal untuk menggambarkan perintah invasi itu. Penggiling daging. Sebuah metafora yang sangat mengerikan, namun sangat akurat. Mereka tidak melihat peta dengan garis-garis strategis. Mereka membayangkan parade peti mati yang tak berkesudahan, berisi para prajurit muda Amerika yang dikirim untuk tewas sia-sia di pegunungan Zagros yang tak kenal ampun, melawan musuh yang telah mempersiapkan medan itu selama puluhan tahun untuk pertempuran semacam ini. Jadi, penolakan mereka bukanlah pembangkangan. Itu adalah sebuah penilaian profesional yang dingin, sebuah upaya terakhir untuk menyelamatkan Amerika dari kesalahannya sendiri, bahkan jika harga yang harus mereka bayar adalah karir dan jabatan mereka. Oke, sekarang mari kita sambungkan titik-titiknya. Kita lihat bagaimana krisis komando di Washington ini secara langsung menyebabkan kegagalan katastrofik di medan perang. Kekacauan, pemecatan, dan disorientasi di Pentagon ternyata melumpuhkan koordinasi di lapangan. Terutama di domain yang selama ini menjadi mahkota kebanggaan Amerika, superioritas udara. Langit yang seharusnya menjadi milik Amerika, yang seharusnya mereka dominasi tanpa perlawanan, kini telah berubah menjadi zona pembantaian bagi aset-aset teknologi mereka yang paling canggih. Kontras ini terus terang sangat telanjang dan brutal. Di satu sisi, kita punya proklamasi sombong dari seorang presiden yang disiarkan ke seluruh dunia.
Di sisi lain, kita punya laporan intelijen yang mengkonfirmasi bangkai-bangkai pesawat tempur Amerika yang tersebar di berbagai lokasi di Iran. Kesenjangan antara retorika dan realitas ini bukan hanya memalukan, tapi mematikan. Ini menunjukkan adanya kegagalan intelijen yang masif, atau lebih buruk lagi, disinformasi yang disengaja di tingkat tertinggi, yang pada akhirnya secara langsung mengirim para pilot terbaik Amerika ke dalam langit yang ternyata sangat mematikan. Dan ini adalah daftar kerugian hanya dalam satu hari yang mengerikan itu. Perhatikan, ini bukan sekedar drone pengintai. Yang jatuh adalah ikon-ikon kekuatan udara Amerika. Sebuah F-15I Strike Eagle, tulang punggung kekuatan serang taktis Amerika selama puluhan tahun. Sebuah A-10 Warthog, pembunuh tank legendaris yang sangat ditakuti. Dan seolah itu belum cukup, dalam upaya penyelamatan yang gagal, 2 helikopter Black Hawk juga menjadi korban. Kehilangan 3 jenis aset udara utama yang berbeda dalam satu hari di wilayah udara musuh yang dijaga ketat adalah sebuah bencana militer yang tidak mungkin bisa ditutup-tutupi. Rangkaian peristiwa ini melukiskan gambaran kegagalan berjenjang yang sempurna. Semuanya dimulai dengan jatuhnya F-15E. Segera setelah itu, misi pencarian dan penyelamatan tempur atau CSR diluncurkan. Ini adalah sebuah doktrin suci bagi militer AS yang berprinsip leave no one behind. Jangan tinggalkan seorang pun. Namun, misi penyelamatan yang heroik ini justru berubah menjadi sebuah ambus intelijen yang mematikan. Helikopter penyelamat justru menjadi target berikutnya. Ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya mampu menjatuhkan jet tempur canggih, tetapi mereka juga telah mengantisipasi dan menyiapkan penyergapan berlapis untuk tim penyelamat. Misi pun terpaksa dibatalkan. Sebuah keputusan yang sangat pahit yang pada akhirnya meninggalkan nasib seorang pilot Amerika di jantung wilayah musuh. Tapi perang ini tidak berhenti di udara. Konflik ini juga meluas secara sangat agresif ke domain yang bahkan mungkin lebih kritis bagi ekonomi global modern, infrastruktur digital. Iran, tampaknya, tidak hanya membalas di medan perang kinetik. Mereka secara sistematis membuka front baru di dunia maya, menargetkan jantung dari komputasi awan atau the cloud itu sendiri, saraf pusat peradaban digital. Iran dilaporkan mengeksekusi sebuah strategi yang sangat menakutkan yang oleh para analis disebut sebagai pendisiplinan geoekonomi. Perhatikan target mereka. Mereka tidak menyerang pangkalan militer, melainkan saraf pusat ekonomi dan intelijen barat di kawasan itu. Pertama, sebuah serangan rudal presisi menghantam pusat data raksasa milik Amazon Web Services di Bahrain, yang merupakan otak digital bagi ribuan korporasi global dan lembaga pemerintah. Tidak lama setelah itu, serangan serupa menghantam infrastruktur cloud milik Oracle di Uni Emirat Arab. Dan kemudian, ancaman eksplisit pun dikeluarkan menargetkan para raksasa Silicon Valley lainnya, Google, Microsoft, Meta, dengan pesan yang jelas, kalian berikutnya. Logika di balik serangan-serangan yang tidak konvensional ini sebenarnya sangat dingin dan kalkulatif. Teheran sedang mengirimkan sebuah pesan yang tidak mungkin bisa disalahpahami oleh Washington dan sekutunya. Jika Anda menggunakan teknologi canggih dan kecerdasan buatan untuk membunuh para pemimpin dan jeneral kami, maka kami akan membalas dengan menghancurkan fondasi ekonomi digital Anda di kawasan kami. Ini adalah sebuah doktrin pencegahan asimetris yang dirancang untuk abad ke-21. Iran secara efektif telah menyatakan bahwa data center di Timur Tengah kini adalah target militer yang sah. Sebuah langkah yang mengirimkan gelombang kejutan langsung ke jantung Silicon Valley and Wall Street. Dan seolah itu semua belum cukup, laporan pada hari ke-35 ini menyoroti satu lagi keretakan yang muncul. Sebuah kerentanan kritis yang sering sekali diabaikan, rantai pasokan global. Perang modern tidak hanya dimenangkan oleh teknologi canggih atau tentara yang berani, tapi juga oleh kemampuan industri untuk memproduksi dan mengirimkan amunisi secara berkelanjutan. Dan disinilah keretakan lain dalam mesin perang barat mulai terlihat dengan sangat jelas. Grafik ini memvisualisasikan krisis ini dari dua sudut yang berbeda. Di sebelah kiri kita melihat tingkat atrisi atau kehancuran materi yang mengerikan di lapangan. Di front Lebanon saja dilaporkan ada 138 tank Israel yang telah hancur dalam perangkap Hizbullah. Ini adalah sebuah kebuntuan kinetik. Lalu di sebelah kanan kita melihat dampak ekonominya. Harga tungsten, sebuah material vital yang tak tergantikan untuk membuat amunisi penembus lapis baja, meroket lebih dari 500%. Ini adalah indikator yang sangat jelas bahwa rantai pasukan global berada di titik puncaknya di ambang kehancuran. Nah, disinilah permainannya menjadi sangat-sangat menarik, karena ini menghubungkan langsung medan perang di Timur Tengah ke geopolitik global. Mengapa tungsten begitu penting? Karena kepadatannya yang ekstrim, ia tak tergantikan untuk amunisi penembus lapis baja modern yang dibutuhkan untuk menghancurkan tank. Dan pertanyaannya, siapa yang mengendalikan pasar tungsten global? Jawabannya, Tiongkok.
Dengan mengendalikan pasokan dan harga dari satu material strategis ini, Beijing secara efektif memiliki sebuah tuas kendali untuk melumpuhkan atau bahkan mematikan jalur produksi senjata barat pada saat yang paling krusial. Ini mengubah perang regional menjadi sebuah perang proksi ekonomi global. Jadi, setelah krisis di pojok komando, krisis di udara, krisis di dunia digital, dan krisis logistik, apa yang tersisa? Konvergensi dari semua krisis ini pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang paling dramatis, yaitu di front diplomatik. Ketika semua pilar kekuatan lainnya runtuh, diplomasi biasanya menjadi pilihan terakhir. Namun pada hari ke-35, bahkan pintu itu pun ternyata sudah tertutup rapat. Dalam sebuah langkah yang menunjukkan tingkat keputusasaan yang luar biasa di Washington, Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan sebuah permintaan gencatan senjata selama 48 jam. Pahami implikasinya. Ini bukan lagi posisi Amerika sebagai kekuatan super yang mendikte syarat-syarat perdamaian. Ini adalah pengakuan implisit atas kekalahan strategis. Sebuah upaya putus asa untuk sekedar menghentikan pendarahan. Ini adalah sebuah permohonan, bukan lagi sebuah perintah. Dan respon Iran, ini adalah puncak dari segalanya. Teheran dilaporkan tidak membalas dengan nota diplomatik atau pesan melalui perantara. Jawaban mereka diberikan melalui medan tempur dengan gelombang serangan yang terus berlanjut tanpa henti. Ini adalah bentuk penolakan yang paling tegas dan bisa dibilang paling menghina. Iran secara efektif sedang mengatakan pada dunia bahwa inisiatif strategis dalam konflik ini sekarang sepenuhnya berada di tangan mereka, bukan lagi di tangan Washington. Grafik ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini mengilustrasikan sebuah kegagalan multidomain yang sistemik. Ini bukan satu kegagalan tunggal, melainkan 4 krisis besar yang saling terkait dan terjadi secara bersamaan. Sebuah krisis politik internal di Pentagon, sebuah kekalahan militer telak di langit Iran, sebuah front perang ekonomi baru di dunia digital dan rantai pasokan, dan akhirnya sebuah kegagalan diplomatik total. Setiap krisis ini memperburuk krisis lainnya, menciptakan sebuah spiral kematian yang tak terbendung bagi Imperium Amerika pada hari itu. Kita menutup analisis ini dengan pertanyaan sentral yang diajukan oleh peristiwa-peristiwa di hari ke-35. Ketika pilar-pilar kekuasaan fundamental sebuah negara, para jenderalnya, supremasi teknologinya, dan pengaruh diplomasinya runtuh secara bersamaan, apa yang akan mengisi kekosongan kekuasaan tersebut? Hari ini kita melihat sebuah imperium yang tidak hanya kalah di medan tempur, tapi juga hancur dari dalam. Ketika para jenderal menolak berperang dan pesawat terbaik jatuh ke bumi, kita tahu tatanan lama sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Subscribe dan tetaplah bersama kami di Vicara.id, tempat kita membedah takdir di balik kabut perang. Sampai jumpa di analisis berikutnya.